Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian semua sehat. Hari ini materi yang 3 akan diberikan paparan kepada kalian semua tentang hal yang berkaitan dengan peminatan atau penjurusan dan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar. Karena kalian kelas 10 anak-anak baru. MAN 1 Cirebon sesungguhnya memiliki program 2 macam, yaitu program reguler dan program full day. Program full day, pada kegiatan pembelajarannya mereka akan mendapatkan beberapa pelajaran tambahan, beberapa materi tambahan yang diberikan kepada mereka sore hari. Ketika pembelajaran wajib, pembelajaran pagi sampai siang sudah selesai. Sementara program reguler itu program yang full murni, mata pelajarannya berdasarkan struktur kurikulum yang berlaku. Jadi hanya beda pada penambahan kegiatan di sore hari. Sementara hal yang berkaitan dengan keterampilan ini khusus untuk program reguler. Jadi program reguler ada kelas-kelas yang mendapat mapel keterampilan dan ada kelas-kelas yang tanpa mapel keterampilan, tergantung dari hasil pilihan siswa nanti. Selanjutnya dijelaskan pada kalian berkaitan dengan peminatan di MAN 1 Cirebon tentunya. Peminatan di MAN 1 Cirebon ada 4 macam, ada 4 pilihan, yaitu peminatan MIPA, Matematika Ilmu Pengetahuan Alam, kemudian ada peminatan IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial, kemudian ada peminatan keagamaan, dan satu lagi peminatan bahasa dan budaya. Nah, untuk peminatan bahasa dan budaya tahun pelajaran yang sekarang 2020-2021 hanya ada pada di kelas 12. Sementara kelas 10 dan kelas 11 komposisinya sama. Berkaitan dengan komposisi itu untuk kelas 10 kita memiliki 5 kelas MIPA, 5 kelas IPS, dan 2 kelas keagamaan. Sementara kelas 11 itu memiliki sama juga dengan kelas 10 tadi, 5 MIPA, 5 IPS, 2 keagamaan. Sementara di kelas 12 ada 5 MIPA, 5 IPS, 1 keagamaan, dan satu lagi kelas bahasa dan budaya. Itu komposisi peminatan untuk tahun sekarang. Sementara berkaitan dengan peminatan, tentu ini berkaitan dengan syarat, dengan persyaratan. Tidak semata-mata hanya berdasarkan pilihan siswa, tidak hanya sebatas minatnya murid, keinginan murid, tetapi madrasah juga memberikan persyaratan. Ada syarat-syarat yang mesti dipenuhi. Tentu misalnya berkaitan dengan nilai yang diperoleh, yang dimiliki oleh murid. Ini kan tentu berkaitan dengan kompetensi murid. Selain itu, tentu yang sering kamu dengar juga bahwa peminatan ini berkaitan dengan psikotes. Hasil dari psikotes juga akan ada keterkaitannya dengan peminatan. Jadi ketika telah selesai dilakukan psikotes, madrasah akan memiliki kepastian berkaitan dengan peminatan. Dan tentunya nanti akan berimbas pada komposisi tentunya. Itu hal yang berkaitan dengan persyaratan. Nah, berkaitan dengan pindah peminatan, kita sering menjumpai, mungkin murid juga paham, bahwa ada murid yang setelah 1 minggu atau 2 minggu, misalnya ada murid yang ragu, bimbang, gelisah dengan pilihan
peminatan yang sebelumnya telah mereka pilih. Nah, keraguan itu kemudian oleh siswa disampaikan kepada madrasah, dan yang menangani hal ini tentu adalah bimbingan konseling. Jadi guru-guru BK nanti yang akan menangani hal yang demikian bila ada. Kita berharap tentu anak-anak sudah mantap dengan pilihan dan penempatan pada peminatannya yang sudah ada kepastian dari madrasah. Jadi kalau ada murid yang ingin pindah peminatan, tentu BK akan bekerja, meneliti, melakukan pertimbangan apakah memang pada akhirnya anak tersebut boleh pindah atau malah menurut pertimbangan BK sebaiknya tetap di peminatan semula. Kemudian berkaitan dengan lintas minat, nah lintas minat ini adalah mata pelajaran yang tidak ada di peminatan yang bersangkutan. Misalnya, anak MIPA tentu mata pelajaran peminatannya ada matematika, fisika, kimia, biologi. Di struktur kurikulumnya, dalam kegiatan belajarnya, anak-anak itu berhak mendapat mata pelajaran lintas minat. Nah, tahun sekarang lintas minatnya bisa berasal dari mapel peminatan lain. Misalnya anak IPA mempelajari juga ekonomi, nah itu memungkinkan. Tetapi tahun pembelajaran sekarang itu memungkinkan diperbolehkannya murid diberi mata pelajaran informatika. Mungkin kalau dulu namanya TIK, sekarang informatika. Walaupun akan ada perbedaan antara TIK dan informatika. Jadi berkaitan dengan lintas minat, ada mapel yang lintas minat dengan peminatan lain, seperti contoh tadi, ada juga dengan mata pelajaran informatika. Jadi isinya yang dimaksud lintas minat nanti bisa saja mapel lintas minat atau informatika. Nah, berkaitan dengan peminatan yang sudah dipilih, yang sudah dijalani, yang sedang dijalani oleh siswa, baik anak-anak MIPA, IPS, bahasa dan budaya atau keagamaan. Nah, diharapkan kan mereka mantap belajar selama menimba pendidikan di MAN 1. Nah, peminatan tentu dengan adanya perbedaan peminatan masing-masing memiliki keunggulan sendiri-sendiri. Jadi kita berpandangan tidak ada peminatan yang satu lebih unggul dari peminatan yang lain. Tentu kita mestinya tidak memiliki persepsi yang seperti itu. Setiap peminatan memiliki keunggulan sendiri-sendiri. Nah, berkaitan dengan keutamaan atau proyeksi tentang perguruan tinggi nanti, selama kalian belajar di sini tentu akan ada bimbingan, ada konseling, ada konsultasi yang bisa murid lakukan bersama guru-guru BK berkaitan dengan orientasi proyeksi langkah ke depan berkaitan dengan meneruskan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Nanti akan ada arahan-arahan dari BK. Jadi ini sesungguhnya peminatan ini untuk menyalurkan minat kemampuan siswa, dan jangan lupa bahwa peminatan itu mesti disesuaikan dengan kondisi atau kemampuan madrasah. Nah, selanjutnya ini kegiatan utama yang harus dijalankan oleh murid. MAN 1 Cirebon tentu sama seperti sekolah lain, seperti madrasah lain. Kegiatan utamanya adalah kegiatan belajar mengajar. Pada kegiatan normal maupun kegiatan yang sekarang dalam kondisi sekarang PJJ harus juga memperhatikan itu. Pertama, datang atau siap sebelum waktunya. Sebelum waktu apa? Sebelum waktu belajar. PJJ juga kalian ada jadwalnya. Jadi sebelum jadwal masuk, maka kalian harus sudah siap. Tentu murid dibekali dengan jadwal pelajaran. Jadwal pelajarannya sudah diberikan oleh wali kelas masing-masing, dan nanti secara online akan disebarkan. Etika belajar. Pada kegiatan normal, tentu etika belajar harus diperhatikan oleh murid-murid.
Sementara di PJJ juga harus juga etika belajar itu, kesiapan, pakaian, waktu, juga yang hal-hal yang berkaitan dengan etika belajar harus juga menjadi perhatian anak-anak. Nah, kegiatan belajar dan mengajar tentu berkaitan dengan metode, model. Ini tergantung pada guru, diserahkan kepada guru. Apakah ada ceramah, ada kotak tanya jawab, ada diskusi, ada kerja kelompok, kerja mandiri, atau ada penugasan. Model pembelajarannya apakah berdasarkan problem based learning atau inquiry. Nah, itu akan dikelola masing-masing oleh guru mapel. Kemudian KBM, pembelajaran rutin pada saat normal, biasanya kita anak-anak mengaji, membaca Asmaul Husna, dan masuk pada proses belajar. Istirahat tentu, madrasah harus kasih kesempatan untuk anak-anak istirahat. Nah, selain itu, madrasah juga menekankan pada kegiatan literasi. Pada saat KBM, bila ada masalah, maka murid harus segera mengkomunikasikannya untuk mendapatkan solusi yang ada pada kegiatan belajar mengajar. Kepada siapa? Bisa kepada wali kelas. Juga nanti akan ada hafalan. Pada KBM online, harus diperhatikan ini. Yang mau tidak mau harus dipikirkan adalah koneksi internetnya, harus ada penguasaan IT, baik murid maupun guru, perangkatnya, programnya, aplikasinya, dan juga perhatikan jadwal, waktu kegiatan belajar mengajarnya berdasarkan jadwal yang sudah diberikan. Selanjutnya ada sedikit dijelaskan pada kalian. Jadi kalian belajar di madrasah ada beberapa mata pelajaran yang harus kalian terima. Kelompok mapelnya ada, kelompok A umum, kelompok B umum, kemudian ada juga kelompok C peminatan, dan ada kelompok peminatannya ada dua, ada kelompok peminatan akademik dan ada mata pelajaran pilihan. Pilihannya tadi bisa pilih informatika dan satu, dan yang kedua keterampilan. Beban belajar yang non keterampilan 53 jam, yang kelas keterampilan 59 jam. Waktu per jam pelajaran, kalau kalian saat di SMP, MTS 40 menit, di SMA, di Madrasah Aliyah 45 menit, tapi itu untuk normal. Pada saat PJJ tentu kalian bisa lihat di jadwal. Nah, ini ada hal yang perlu kalian perhatikan. Ini penting bagi kalian bahwa kegiatan belajar dipahami dulu bahwa belajar adalah usaha untuk mengubah seseorang yang tadinya pada dirinya Anda belum tahu menjadi tahu, pada dirinya belum bisa menjadi bisa, pada dirinya belum terampil menjadi terampil, dan seterusnya. Dan itulah upaya yang disebut dengan belajar. Belajar tentu harus memperhatikan prinsipnya. Belajar itu butuh motivasi, belajar itu butuh konsentrasi, belajar itu harus mampu menghindari gangguan-gangguan yang menghalang, dan belajar itu butuh peralatan. Belajar itu butuh pengulangan, jadi murid mesti rajin dan perlu juga istirahat. Belajar di sekolah harus disadari menerima semua mapel, menerima semua guru, ada belajar di kelas, perlu kelompok, harus aktif, harus kreatif, berani tanya, berani coba, giat berlatih, dan giat membaca, giat berpraktik, dan lain-lain. Jadi kepada anak-anak, saya berharap kalian adalah orang-orang yang semangat untuk memulai kegiatan mencari ilmu di madrasah ini.